Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus dari SD Negeri 112 Palembang, calon guru penggerak angkatan 8. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang berarti hidup tumbuhnya anak berada di luar kecakapan atau keinginan kaum pendidik. Anak-anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Anak-anak diibaratkan tanaman padi, di mana pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi mulai dari kondisi tanah, memelihara padi dan membunuh hama pengganggu, tetapi pendidik tidak dapat mengganti kodrat padi menjadi jagung. Menurut ilmu pendidikan, anak yang sudah baik dasarnya perlu mendapatkan tuntunan. Ibarat biji jagung yang tumbuh di tempat baik, dasarnya apabila dalam perawatannya tidak baik, maka biji jagung tersebut tumbuh tidak akan baik karena pengaruh keadaan. Ada 3 aliran yang berhubungan dengan daya pendidikan. Pertama, anak adalah selai kertas yang belum ditulis, dan pendidiklah yang mengisi kertas kosong sesuai kehendak. Artinya, pendidik dapat membentuk watak atau budi sesuai keinginan. Dalam teori rasa lapisan lilin-lilin yang masih dapat dicoret-coret oleh pendidik. Kedua, aliran negatif, anak lahir sebagai selai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya sehingga tidak dapat dirubah karakternya. Menurut konvergentif teori, watak manusia terbagi menjadi 2, yaitu intelligible, kecerdasan angan-angan atau pikiran intelek yang dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Biologis, berhubungan dengan hidup manusia yang dapat berubah, sedangkan pada intelligible yaitu kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepat berpikir. Bagian biologis yang tidak dapat berubah yaitu mengenai perasaan, misalnya takut, malu, kecewa, iri. Budi pekerti atau watak diartikan bulatnya jiwa manusia dalam bahasa asing, yaitu karakter. Dengan adanya budi pekerti, manusia berdiri sebagai manusia. Montessori, Froebel, dan Taman Siswa. Montessori mementingkan pelajaran panca indera, sehingga ujung jari pun dihidupkan rasanya. Dihadirkan alat latihan panca indera yang bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan yang luas. Froebel menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajaran, tetapi diutamakan permainan anak-anak, kegembiraan anak. Taman Siswa memakai kedua metode di mana panca indera dan permainan tidak terpisah. Pertanyaan pemantik tentang refleksi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajarannya di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya dan lakukan sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya tidak memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengikuti keinginannya, tetapi siswa saya harus mengikuti apa yang sudah saya rencanakan. Yang kedua, saya menuntut anak harus bisa menerima pembelajaran yang saya berikan demi tercapainya kriteria kekurangan ketuntasan minimal. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada guru, di mana siswa fokus pada pembelajaran dan menerimanya dengan baik sesuai keinginan daripada guru tersebut. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah pada diri saya setelah mempelajari modul ini yaitu mindset. Yang pertama, saya harus meninggalkan pola pembelajaran yang tidak berpusat pada murid seperti metode ceramah. Saya harus memerdekakan murid dalam kegiatan pembelajaran sesuai gaya belajar yang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Saya menjadi guru yang menuntun anak didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana dalam pencapaian proses pembelajaran, saya harus menyesuaikan minat atau bakat murid dengan pembelajaran berpihak pada murid.
Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, dalam pembelajaran saya menerapkan sistem Among, yaitu menuntun tetapi tidak menuntut. Yang kedua, dalam pembelajaran saya menyesuaikan sesuai dengan kodrat anak. Yang ketiga, saya menerapkan pembelajaran menghamba pada murid, di mana saya selalu berorientasi dengan murid. Yang keempat, mengelompokkan anak sesuai minat dan bakat yang dimilikinya. Demikianlah refleksi dan kesimpulan dari saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.